Mengapa instansi pemerintah masih rentan terhadap serangan siber? Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang menyebabkan gangguan pada layanan publik sejak Kamis 20 Yunan adalah yang terburuk dalam sejarah peretasan data pemerintah, menurut pakar keamanan siber. Pakar dari Ethical Hackers Indonesia, Teguh Aprianto, menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kemenkominfo, tidak memiliki pusat data cadangan dan belum memiliki sistem pertahanan yang kuat untuk menghadapi serangan siber. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, mengatakan sebagian pusat data telah memiliki penyimpanan data cadangan. Namun, ia tidak menampik bahwa kemajuan teknologi membuat peretas semakin canggih dalam melakukan serangan siber. Saat ini, Kemenkominfo sedang berusaha merancang desain perlindungan data dan mengujinya dengan simulasi berkala. Serangan siber ini diduga disebabkan oleh ransomware Braincheaper, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Akibat serangan tersebut, PDNS yang dikelola Kemenkominfo mengalami gangguan sehingga layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak berfungsi. Selain itu, layanan penerimaan peserta didik baru, PPDB, di daerah juga terganggu, sehingga waktu pendaftaran diperpanjang. Peretas meminta tebusan sebesar US$18 juta, setara resatse 31 miliar. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan membayar tebusan tersebut. Ransomware Braincheaper Lockbit 3.0 Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) menjelaskan bahwa server PDNS di Surabaya, Jawa Timur mengalami gangguan sejak Kamis 20.06. Sejumlah layanan publik, termasuk layanan imigrasi, terkendala. Juru bicara BSSN, Ariandi Putra, menyatakan bahwa BSSN menemukan upaya menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender pada 17 Juni 2024, yang menyebabkan aktivitas berbahaya mulai terjadi pada 20 Juni 2024. Aktivitas ini mencakup instalasi file berbahaya, penghapusan file sistem penting, dan penonaktifan layanan yang sedang berjalan. Lockbit merupakan grup peretas dari Rusia yang sebelumnya mengklaim bertanggung jawab atas serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023. Lockbit 3.0 adalah varian terbaru dari ransomware yang digunakan oleh grup tersebut. Dampak serangan ransomware terbaru, lebih dari 200 layanan instansi pemerintah terganggu akibat serangan ini. Layanan imigrasi, termasuk aplikasi paspor dan visa, lumpuh pekan lalu. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli, mengatakan bahwa layanan imigrasi terpaksa dipindahkan ke Amazon Web Services, AWS. Sistem aplikasi perlintasan kembali normal pada Sabtu, 22.06 malam, sementara AutoGate, aplikasi visa dan izin tinggal, normal pada Minggu, 23.06 pagi. Instansi lain yang terdampak meliputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenkomarves, Kementerian PUPR, LKPP, hingga pemerintah daerah Kediri. Hingga Rabu, 26.06, 3 layanan pemerintah sudah sepenuhnya pulih. Imigrasi, layanan perizinan event Kemenkomarves, dan layanan LKPP. Penyebab kerentanan terhadap serangan siber menurut Teguh Aprianto, pusat data pemerintah masih rentan karena Kominfo dan BSSN belum serius dalam menangani serangan siber. Ketiadaan pusat data cadangan alias backup data center adalah salah satu penyebab utama insiden ini. Pemerintah juga perlu meninjau ulang dan memperbaiki sistem untuk mengantisipasi serangan siber di masa depan. Kebocoran data pemerintah dan dampaknya. Kebocoran data pemerintah dapat dimanfaatkan untuk penipuan terstruktur, judi online, dan penyalahgunaan identitas. Data yang bocor memungkinkan penipu melakukan targeted scamming, judi online menggunakan data publik, dan penyalahgunaan identitas untuk melakukan pinjaman online atau transaksi ilegal. Apakah pemerintah perlu membayar uang tebusan? Menurut Teguh, pemerintah terjebak dalam lingkaran setan. Jika tidak membayar tebusan, ada risiko data yang dicuri hilang total atau dibocorkan. Namun, jika membayar, Indonesia akan dianggap mudah diperas dan rentan terhadap ransomware. Pemerintah telah memutuskan untuk tidak membayar tebusan dan akan mencoba memulihkan data dengan berbagai cara.
Upaya pencegahan dan perlindungan data. Untuk mencegah pencurian data pribadi, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain membatasi akses pengguna, mengamankan informasi sensitif, menggunakan kata sandi yang kuat, meningkatkan keamanan umum, menggunakan anti-malware yang kuat, melakukan enkripsi data, dan memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak secara berkala. Pemerintah juga perlu membangun pusat data nasional yang lebih permanen dan melakukan tes penetrasi serangan berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan sistem. Kesimpulan serangan siber terhadap instansi pemerintah menunjukkan perlunya peningkatan sistem keamanan dan penanganan serius terhadap ancaman siber. Kerjasama antara berbagai lembaga dan penggunaan teknologi yang lebih canggih diperlukan untuk melindungi data publik dan menjaga keberlanjutan layanan pemerintah.